إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah azakumullah. Al-mas'alatur rabi'at ashar. Masalah yang ke-14 dari masail jahiliyah. Yani nafyuhumul haq wa isbatuhumul batil. Mereka, yakni ahli jahiliyah, meniadakan, menafikan al-haq dan justru menetapkan al-batil. Kebenaran mereka tolak dan kebatilan mereka terapkan. Ini merupakan ciri daripada ahlul jahiliyah. Qala al-muallif rahimahullah, inna kullama taqaddam mabniun ala qa'idatin. Sesungguhnya segala yang telah lewat dari 13 macam masalah-masalah jahiliyah, semuanya itu terbangun di atas qaidah. Wahia, kaidah tersebut adalah an-nafyu wal isbat, meniadakan dan menetapkan. Fayattabi'una al-hawa dhann, mereka mengikuti hawa nafsu dan prasangka belaka. Wa yu'riduna amma ja'at bihi rusul, dan berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul. Al-hawa wa dhann itu mereka tetapkan, dan al-haq yang dibawa Rasul mereka tolak dan mereka nafikan. Qala syarih Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, kullu ma taqaddam minal masail allati dzakaraha asy an ahli al-jahiliyah innama hiya mabniyatun 'ala an-nafyi wal isbat. Segala perkara dari masail jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab tentang ahlul jahiliyah, itu semua terbangun di atas nafi dan isbat. Fahum yuthbituna ma nafahullah. Fahum yuthbituna ma nafahullah. Mereka menetapkan justru apa-apa yang dinafikan. Dinafikan itu dibuang, dinafikan, ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang diharamkan justru mereka jalankan. Perkara yang diperintahkan justru mereka tinggalkan. Wa yanfauna ma atsbatahullah. Mereka menetapkan apa yang dinafikan dan menafikan apa yang ditetapkan. Walidzalika waqa'u fid dhalal, dan karena itulah mereka terjatuh ke dalam kesesatan. Dan ini merupakan sepuncak-puncak kesesatan. Berlaku bertolak belakang dengan apa yang dibawa oleh para rasul. Wallahu jalla wa ala nafa asyirka wa athbata tauhid wa amara tauhid. Allah jalla wa ala meniadakan, yakni menafikan kesyirikan dan menetapkan tauhid, memerintahkan tauhid. Wa hum akasu, sedangkan mereka justru sebaliknya.
fa atsbatus syirka wa nafau at-tauhida. Mereka menetapkan dan menerapkan dalam kehidupan mereka kesyirikan, mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah Azza wa Jal, banyak sesembahan-sesembahan, Tuhan-Tuhan yang mereka ibadahi. Dan mereka menafikan tauhid, menolak tauhid, memerangi tauhid, membenci tauhid. Fa'akasu ma'na la ilaha illallah tamaman. Sehingga mereka bertolak belakang dengan makna la ilaha illallah secara sempurna, secara total. Di saat datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka untuk menyatakan kalimat qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qulu la ilaha illallah, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, tuflihu, dengan itu kalian akan beruntung. Maka mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apa orang ini, yakni Rasulullah SAW, hendak menjadikan alihah, Tuhan-Tuhan yang banyak ini, sesembahan-sesembahan mereka yang banyak tersebut, hanya kemudian dijadikan satu Tuhan saja. Rasulullah SAW membawa tauhid, memerintahkan tauhid, dan memerangi kesyirikan. Mereka sebaliknya, mereka mempertahankan kesyirikan dan memerangi daripada tauhid. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, mensifati daripada orang-orang jahiliyah, walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Dan orang-orang yang beriman dengan kebatilan, yang diimani adalah kebatilan, wa kafaru billah, dan ingkar kepada Allah, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Al-iman bil batil huwa al-manfi wa hum amanu bihi wa asbatuhu. Keimanan dengan perkara yang batil itu adalah sesuatu yang dinafikan di dalam Islam, sesuatu yang dibuang, ditiadakan. Tidak boleh untuk beriman kepada perkara-perkara yang batil. Sedangkan mereka justru beriman dengannya dan menetapkannya. Badalan min an yakfuru bihi wal iman billah wal isbat. Badalan min an yakfuru bihi, menggantikan daripada untuk mengkufuri dengannya. Ya, ini maksudnya adalah yang mestinya harus dikufuri mereka justru tetapkan. Wal imanu billah wa wal isbat wa hum kafaru billah. Beriman kepada Allah yang itu ditetapkan, harusnya itu diterapkan. Beriman kepada Allah, justru mereka kafir kepada Allah. Fanafau al-mutbat haitsu amanu bil batil. Maka mereka menafikan sesuatu yang ditetapkan, di mana mereka justru beriman kepada kebatilan. Fa'athbatu al-manfi, dan menetapkan apa yang dinafikan. Wa nafau al-mutbat, menafikan apa yang ditetapkan dan menetapkan apa yang dinafikan. Haitsu kafaru billah, di mana di saat mereka yakni kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi qa'idatul jahiliyah allati yasiruna 'alaiha, dan inilah kaidah jahiliyah yang mereka tempuh, mereka berjalan di atasnya. Wa yatakhabbatuna fi dhalalihim, dan serampangan di dalam kesesatan mereka. Falau tattaba'ta ahwalahum lawajadtaha la takhrud an hadhihi al-qa'idah. Seandainya saja engkau teliti, tatabbuk terhadap kondisi-kondisi mereka, lawajadtaha, niscaya engkau akan dapati, la takhrud an hadhil qaidah, tidak akan keluar daripada kaidah ini. Segala perkara yang ada di dalam perkara-perkara jahiliyah, semuanya itu tidak akan keluar daripada perkara ini.
menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah dan menetapkan apa yang dinafikan olehnya. Faman asyraka billah faqad nafa ma atsbatahullah. Orang yang mensekutukan Allah berarti dia telah menafikan apa yang Allah tetapkan. Wa atsbata nafahullah, dan menetapkan apa yang Allah nafikan. Wa man ahalla haraman aw harrama halalan fa huwa min hadhil qabil. Dan orang yang menghalalkan apa yang haram dan mengharamkan apa yang halal, maka dia juga dari jenis ini. Faman nafa ma ahallahullah wa atsbata ma haramahullah fa huwa min hadhil qaidah. Maka orang yang menafikan apa yang Allah halalkan, menetapkan apa yang Allah haramkan, masuk dalam kaidah ini. Allati la yakhruju anha syai' min af'alil jahiliyah, yang tidaklah keluar darinya sedikit daripada perbuatan-perbuatan jahiliyah. Wa man 'ada ahla tauhid wa wala ahla syirik, orang yang memusuhi ahlu tauhid dan loyal kepada ahlu syirik, faqad nafa ma atsbatahullah, berarti dia telah menafikan apa yang Allah tetapkan. Yang Allah tetapkan adalah berloyal dan berwala kepada kaum mukminin muslimin dan bara'ah terhadap kesyirikan dan pelaku-pelakunya, tetapi mereka justru sebaliknya. Wa atsbata ma nafahullah, li'anna Allah amara bi muwalatil mu'minin wa nahaa an muwalatil musyrikin. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kepada orang-orang yang beriman dan melarang daripada wala kepada musyrikin. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa saja yang berwala kepada mereka di antara kalian, maka dia itu bagian dari mereka. Bagian daripada orang-orang kafir musyrikin. Naudzubillah. Dan muwalat ini ada dua macam. Muwalat kufriyah dan muwalat ghair kufriyah. Muwalatul kufriyah yakni wala yang sampai pada taraf mengeluarkan dari Islam, yakni loyalitas kepada orang-orang kafir dalam rangka menghancurkan Islam dalam perkara-perkara agama. Maka loyalitas seperti ini adalah kekufuran. Adapun loyalitas kepada mereka dalam perkara-perkara dunia karena kepentingan kemaslahatan dunia, maka ini tidak sampai kepada kekufuran, meskipun hal tersebut juga merupakan perkara besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidak akan kau dapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka berkasih mesra dan loyal kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tetapi tidak setiap bentuk loyalitas itu membawa kepada kekufuran. La yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak sepantasnya orang-orang yang beriman mengambil wali-wali dari kalangan orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan bitanah, ya, teman akrab kalian dari selain sesama muslimin. Ini perintah di dalam Al-Qur'an. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah, atau juga di dalam ayat yang lain terkait dengan Ibrahim, laqad kana fi Ibrahim walladzina ma'ahu maka lakum uswatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh terdapat suri teladan yang bagus bagi kalian pada diri Ibrahim dan yang bersamanya, di saat mereka berkata kepada kaum mereka, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan apa yang kalian ibadahi selain Allah. Artinya di sini pelepasan diri tidak hanya semata dari perbuatan mereka, bahkan dari diri-diri mereka. Karena terkadang orang mengatakan kami membenci perbuatannya, bukan orangnya. Musyrikin
itu dibenci perbuatannya dan orangnya. Bagaimana seorang mengatakan saya benci perbuatannya, kemudian dia ya bergandeng tangan bersama mereka, bersatu padu, bergaul dengan asyiknya, seperti tidak ada sama sekali jarak antara dia dengan mereka. Tidak demikian. Karena orang-orang musyrikin tentunya mereka orang-orang yang sangat dikhawatirkan turun azab kepada mereka di setiap saat, di setiap waktu, di setiap tempat. Karena memungkinkan datang kemurkaan Allah kepada mereka kapan saja waktunya. Maka jangan menyertai mereka. Inna bura'a'u minkum ma ta'buduna min dunillah. Ini di sini belas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Dari orangnya dan dari perbuatannya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kami kufuri kalian dan apa saja yang kalian ibadahi selain Allah. Telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selamanya, sampai kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sikap Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya kepada kaum mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah nyatakan laqad kana lakum fi Ibrahim uswah. Ya. Laqad kana lakum uswatun hasanah. Uswah hasanah bagi kita semua. Fi Ibrahim walladzina ma'a. Pada Ibrahim dan orang yang bersamanya. Uswah itu untuk dicontoh, ditiru sikap-sikap seperti itu. Maka ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adapun ahlul jahiliyah justru sebaliknya. Mereka berwala, loyal kepada musyrikin, kepada penyembah berhala. Sedangkan kepada ahlu tauhid mereka benci. Kepada Rasulullah SAW mereka benci. Kepada para sahabat mereka benci. Dan ini merupakan kaidah dalam artian tidak semua dari bentuk-bentuk jahiliyah seperti ini kemudian mukafirah. Segala bentuk penyelisihan terhadap apa yang dibawa oleh Rasul itu adalah merupakan amalan jahiliyah, masail jahiliyah. Sehingga tidak semuanya mukafirah. Orang yang benci kepada sunnah Rasul, kebencian dalam artian kalau benci terhadap sunnahnya itu ya memang itu kufuran, tetapi dalam artian dia bukan kepada sunnahnya. Mereka menganggapnya apa yang mereka lakukan dari berbagai macam amalan-amalan menyelisih sunnah tersebut sebagai kebaikan. Maka yang seperti ini tidak sampai mukafirah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan untuk kaum laki-laki akhul liha wa afus syawari, untuk lebatkan jenggot kalian dan rapikan kumis kalian. Maka kalau hal seperti ini kemudian diselisih, itu adalah amal jahiliyah. Amal jahiliyah. Jenggot justru dicukur habis, pelimis. Nah, bagian kumis dibikin melintir kayak Pak Raden. Ini amal jahiliyah apa bukan? Amal jahiliyah. Kebiasaan daripada orang-orang jahiliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iyyakum wa isbalul izar." Hati-hati kalian dari isbal pada kain kalian, pakaian kalian, yakni menutup mata kaki bagi laki-laki sekali lagi. Kullu ma asfal minal ka'bain fa finnar minal izar. Segala sesuatu yang di bawah mata kaki berupa kain yang dipakai, maksudnya dipakai dari menutup bagian atas ke bawah,
fa finnar, maka itu bagian daripada neraka. Rasul juga memerintahkan irfa izaraka ila nisfisa fa in abait fa ilal ka'bain wa iyyaka wal makhillah fa innallaha la yuhibbul makhillah. Angkat kain celanamu itu, kain sarungmu itu sampai tengah betismu. Kalau kamu tidak mau, maka paling tidak sampai mata kakimu. Hati-hati jangan sampai melorot menutupi mata kaki kamu. Karena itu adalah kesombongan. Artinya perbuatan itu sudah perbuatan sombong. Sehingga tidak bisa untuk kemudian beralasan saya melakukannya tidak sombong. Kenapa? Karena Rasul telah menyatakan perbuatan itu sendiri sudah makhilah. Karena makhilah itu adalah kesombongan dari sisi penampilan. Kiber itu kesombongan dari sisi hati dalam yakni congkak, merasa lebih unggul dari yang lain, itu kiber. Sedangkan di dalam hadis itu makhilah, sombong dari sisi penampilan. Penampilannya itu sendiri sudah menunjukkan kesombongan. Seperti seseorang misalnya berjalan dengan petentang-petenteng, dia mengatakan saya nggak sombong, saya berjalannya kayak gini, bisa? Ya orang akan mengatakan kamu sombong, jalan kamu itu sudah jalan orang yang sombong karena penampilan. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa penampilan dengan cara seperti itu adalah kesombongan. Adapun mereka berhujjah bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq kainnya melorot. Nah, ini dia. Ya. Kalau tidak paham terhadap dalil dan tidak paham terhadap hadis, konteks daripada hadis. Abu Bakar As-Siddiq menyatakan di saat Rasulullah SAW mengancam bagi orang-orang yang isbal, beliau mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kain sarung saya ini sering melorot. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq orangnya kurus, orangnya kurus, fisiknya kurus, sehingga kain sarungnya itu sering melorot, bukan disengaja, sering melorot. Kecuali jika saya ila an ata'ahadaha ya Rasulullah, kecuali aku betul-betul menjaganya, betul-betul wahai Rasulullah SAW dipegangi begitu terus ya tidak melorot. Tetapi di saat kemudian lengah itu melorot, menutupi mata kaki. Maka Rasulullah SAW mengatakan engkau tidak termasuk wahai Abu Bakar, tidak termasuk orang melakukannya karena sombong. Ya. Kalau keadaan seseorang seperti keadaan Abu Bakar As-Siddiq, maka fadhol. Karena kurusnya kemudian dia mungkin celananya atau sarungnya sering melorot dalam keadaan bukan disengaja pakai menutupi mata kaki. Ya. Maka dia mendapatkan udzur seperti udzurnya Abu Bakar As-Siddiq. Perintah Rasulullah SAW seperti ini, tetapi kemudian banyak orang ya, dari kalangan kaum muslimin sendiri justru mereka meremehkan perkara ini. Bahkan di saat Abdullah Ibnu Umar kalau tidak salah, atau sahabat yang lainnya, ya terlihat yakni sebagian daripada kainnya menutupi mata kakinya. Dia beralasan, ya Rasul, saya tidak sombong ya Rasul dalam hal ini. Maka beliau menyatakan bahwasannya irfa izar fa innaha minal makhilah. Tetap beliau mengatakan irfa izar, angkat itu, karena itu merupakan makhilah. Kemudian juga beliau menyatakan, apakah engkau tidak memiliki seseorang yang bisa kamu jadikan teladan? Melihat Rasulullah SAW ternyata di tengah betis. Setelah itu sudah tidak pernah lagi, kecuali di tengah betisnya, dipakai setengah betis. Sebagian sahabat yang lain mendengar kalimat tersebut dari Rasulullah SAW langsung pulang, ambil pisau atau ambil sejenis gunting begitu, dipotong semuanya, ya, dipotong kain-kainnya yang kira-kira masih menutupi mata kaki, dipotong, ya, bukan dilinting ya, dipotong. Itu para sahabat dalam menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang kemudian dia melakukan perbuatan tersebut, di samping dia telah terjatuh dalam makhilah dan dalam ancaman Rasulullah, dia juga telah terjatuh dalam masail jahiliyah. Sesuatu yang dinafikan dia tetapkan.
Demikian pula kaitannya dengan para akhwat, para ummahat dalam hijab misalnya. Itu pun juga sama, perintah di dalam Al-Quran untuk berhijab. Banyak daripada muslimah justru mereka menanggalkan hijab mereka. Bicara hijab yang syar'i tentunya. Banyak muslimah, kita katakan muslimah, kaum muslimin, mereka enggan untuk memakai hijab, memakai jilbab. Wallahul musta'an. Yang mau memakainya, mau sudah alhamdulillah, pengennya memakai hijab, pengennya memakai jilbab, ya, ternyata masih belum sempurna. Masih belum sempurna dalam artian baru sekedar kerudung, belum sampai hijab. Yang hijab itu, kalimat hijab itu sendiri menunjukkan untuk menutupi daripada sesuatu yang indah. Hijab itu artinya seperti itu, menutupi sesuatu yang indah daripada aurat wanita. Nah, kalau jilbabnya sendiri sudah berupa keindahan, bagaimana? Nah, ini perlu untuk diperhatikan. Kaum muslimin, kaum muslimat, pengennya disebut berjilbab, tetapi jilbabnya modis, dengan renda dengan berbagai macam perhiasan, berbagai macam aksesoris, ya. Justru jauh lebih cantik dia pakai jilbab daripada tidak. Di saat pakai jilbab modis tersebut, ya, dibikin sedemikian rupa, bahkan bagian leher pun juga, ya, dipaskan begitu sedemikian rupa. Ya, bukan seperti itu yang disebut hijab. Allahul musta'an. Mayoritas kaum muslimin, muslimat ya dalam hal ini, mayoritas muslimat di negeri kita masih seperti itu. Lebih banyak dari mereka adalah yang menanggalkan sama sekali kerudung dari kepala-kepala mereka. Walhamdulillah, salafiyat, ya, ummahat, akhwat dari kalangan salafiyat, mereka mutazimah, mutahajjibah bihijabin syar'i. Sebagian mereka menggunakan niqab dengan keyakinan sebagai kewajiban ataupun sebagai sesuatu yang afdal. Karena memang demikian di kalangan para ulama kita. Sebagian ada yang menyatakan wajib, sebagian ada yang menyatakan itu merupakan afdal. Maka sesuatu yang afdal jangan ditinggalkan. Terlebih di masa-masa penuh dengan fitnah seperti sekarang ini, ya. Bahkan ulama yang mengatakan afdaliyah seperti Syekh Albani rahimahullah, beliau pun mengatakan di saat masa-masa fitnah itu menjadi wajib untuk tetap menjaga hijab secara sempurna dengan niqab, dengan cadar. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa niqab itu hukumnya adalah afdal. Yang khilaf apakah sampai wajib ataukah tidak. Sehingga jangan ditinggalkan sesuatu yang afdal. Terlebih sekali lagi di masa-masa penuh dengan fitnah seperti sekarang. Wallahul musta'an. Tayyib, ikhwati fillah azakumullah. Demikian ya, terkait dengan al-mas'alatur rabi'ah asyrah. Dan tentunya contoh-contoh dalam perkara ini banyak sekali. Ya, tentunya contoh-contoh dalam masalah ini banyak sekali. Artinya segala bentuk mukhalafah terhadap syariah itu tentu masuk dalam kaidah ini, ya. Menafikan apa yang ditetapkan dan menetapkan justru apa yang dinafikan. Wallahu taala alam bishawab. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Sebagian akhwat mungkin belum paham tentang cadar, ada yang mereka memakai cadar bandana seperti Anak sini nggak paham itu. pakai renda-renda gitu, pakai list bandana itu. ya, jadi malah kelihatan cantik gitu, kelihatan pengen dilihat. Nah, ada orang yang pengen melihat. Jadi perintah di dalam Al-Quran, qul lil mu'minin yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini masih tetap berlaku bagi
apa istilahnya, terhadap wanita-wanita yang berhijab secara syar'i. Meskipun berhijab secara syar'i, tetap perintah itu tetap berlaku, ya. Maka kaum ummahat, kaum akhwat, kaum hawa dari kalangan muslimah salafiyah, perhatikan perkara ini. Jangan kemudian menggoda ikhwah ahlu sunnah salafiyin dengan tampilan kalian, ya, dengan renda-renda, dengan tadi apa sebutan-sebutan tadi, itu jilbab-jilbab yang macam-macam bentuknya tadi. Jangan, ya. Karena tujuan hijab itu untuk menutupi, bukan untuk modis. Menutupi justru perhiasan dan keindahan kalian. Keindahan tersebut hanya ditujukan kepada suami-suami kalian, ya. Itu di dalam Islam. Sehingga kalau kemudian dari kalangan akhwat, ummahat memakai, ya, yakni dengan pakaian-pakaian yang kemudian ada motif-motifnya, ada rendanya, ada bordiran-bordirannya, nah ini justru akan menarik perhatian, ya. Justru akan menarik perhatian. Innal mar'ata tudbir fi suratis syaitan wa tuqbil fi suratis syaitan. Wanita itu baik menghadap ataupun membelakangi itu dalam rupa syaitan, pada pandangan laki-laki. Bukan wanita itu adalah syaitan, bukan. Pada pandangan laki-laki itu dalam rupa syaitan, artinya fitnah. Itu adalah ujian, ya, bagi kaum pria. Mata roktu ba'di fitnatan a'dharu 'ala rijal minan nisa. Rasul menyatakan, aku tidaklah tinggalkan fitnah bagi kaum lelaki yang lebih berbahaya daripada fitnahnya wanita. Maka tolong bantu saudara-saudara kalian dari kalangan salafiyin, ikhwah salafiyin yang multazimin, ya, agar mereka bisa mudah dalam menundukkan pandangan-pandangan mata mereka, ya. Yaitu jangan kemudian memakai pakaian-pakaian yang mencolok untuk kemudian justru menarik perhatian. Wallahu ta'ala alam bishawab.